Nggih, apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini luar biasa baik sekali. Iya, masih semangat. Masih semangat. Semangat dalam berkarya. Iya, betul. Semangat dalam berkarya mencerdaskan anak bangsa. Amin, mudah-mudahan tercapai cita-cita Bu Guru yang satu ini. Baiklah Bu Hayu, saya minta waktu sebentar dengan Ibu, bersedia ya? Iya Pak, saya bersedia. Ya, kita akan berbincang-bincang sebelum nanti Ibu Hayu masuk di kelas, kemudian saya diizinkan untuk mengadakan observasi di kelas yang Ibu ampu nanti, dengan tujuan bincang-bincang kita itu bagaimana nanti Ibu akan mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Nah, sebelum kita ke sana Bu Hayu, percakapan ini namanya percakapan praobservasi, di mana harapan saya dengan berbincang-bincang atau bercakap-cakap ini nanti Ibu bisa mempersiapkan lebih dahulu apa yang dibutuhkan ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan nanti saya diizinkan ya Bu? Iya Pak, saya untuk izinkan. Melihat ya. Iya, terima kasih. Begini Bu Hayu, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran di kelas nanti seperti apa Bu Hayu? Kebetulan ini untuk kelas 8F yang saya ampu pada jam ke-23 setelah jam literasi ini adalah materi tentang teks artikel ilmiah populer. Nah, tujuan pembelajaran nantinya itu siswa bisa mengidentifikasi fakta dan opini dalam sebuah teks artikel ilmiah populer. Seperti itu. Mengidentifikasi fakta dan opini pada sebuah teks artikel. Iya. Keren sekali Bu. Terima kasih. Kelas 8 ya Bu? Kelas 8. Iya, kelas 8. Kemudian area pengembangannya Bu, di bagian mana Ibu menekankan pengembangan materi ini? Pada materi ini saya menekankan pada pengembangan pengetahuan ya Pak, karena anak nanti ada tujuannya yaitu mengidentifikasi, maka anak harus tahu mana fakta, mana opini dalam sebuah artikel. Seperti itu. Mana fakta dan mana opini. Betul. Ya, bagus sekali. Nah, rancangan pembelajaran yang Ibu buat yang akan dilakukan di kelas nanti itu kira-kira Bu Hayu menggunakan model pembelajaran seperti apa? Model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Jadi anak diberikan permasalahan berupa pengetahuan mereka, terutama kaitannya dengan media sosial, di mana media sosial itu kan ada pendapat, ada opini, ada berbagai kelebihan, ada berbagai kekurangan. Nanti mereka cari fakta dan opininya dalam teks dengan tema media sosial tersebut. Apalagi di zaman sekarang ya. Betul, apalagi di zaman sekarang kita harus jeli. Iya. Jadi ini semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk anak bisa tahu kalau media sosial itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Sangat menguntungkan sekali bagi anak Bu materi ini. Sangat menantang sekali saya. Nanti mudah-mudahan saya bisa ikut di dalamnya. Lalu terkait dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh Bu Hayu nanti seperti apa? Kalau untuk metodenya sendiri saya ingin membuat seperti permainan Pak. Jadi nanti ada permainan dengan judul gurita. Iya. Ya, saya buat gurita itu adalah akronim dari guguran opini dan fakta. Jadi nanti anak-anak saya berikan teks yang berupa sudah saya gunting, akan saya tempelkan, kemudian anak-anak menggunting setiap level dari gurita tersebut, kemudian mencari mana fakta dan mana opini yang ada dalam paragraf tersebut. Keren sekali Bu materi ini, dan rupanya tepat untuk masa-masa saat ini di mana informasi-informasi itu sangat banyak sekali melalui gadget, melalui media sosial, sehingga anak harus ditekankan itu ya Bu. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk anak. Iya ya Pak, amin. Iya ya. Kemudian berkaitan dengan materi tersebut, ya, media juga mungkin tidak kalah penting ya Bu. Iya. Media seperti apa yang Ibu gunakan nanti?
medianya tetap berbasis teks Pak, tapi itu saya kolaborasikan dengan permainan di mana anak nanti berbentuk kelompok, kemudian mereka bersaing satu sama lain untuk mengambil level-level paragraf yang nantinya akan diidentifikasi mana fakta dan mana opini. Jadi untuk medianya nanti berupa teks, tetap dari teks. Oke, terima kasih Bu Hayu. Waduh, keren sekali rancangan ini. Saya lihat di modul yang Ibu buat juga sudah lengkap. Mudah-mudahan sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran di kelas betul-betul sesuai dan menguntungkan bagi anak, serta anak bisa mendapatkan materi ini dengan lebih jelas, serta bermanfaat tentunya. Kemudian yang terakhir Bu, untuk rancangan yang ini telah Ibu buat ini kira-kira akan dilaksanakan nanti ya Bu? Iya, nanti di jam ke-2 dan 3 setelah literasi. Setelah jam literasi nanti. Betul, setelah jam literasi. Di kelas? Di kelas 8F. Oh, di kelas 8F yang paling pojok. Betul. Nah, berarti nanti sesuai dengan kesepakatan kita, saya akan melihat dan ikut mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu ampu di kelas 8F. Diperkenankan ya Bu? Saya perkenankan. Oke, kita sama-sama Bu, nanti sama-sama sharing, sama-sama belajar dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kompetensi kita sesama guru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di setiap pembelajaran di kelas. Oke, baiklah Bu, perbincangan pra-observasi ini cukup. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di kelas dalam suasana yang lebih membahagiakan. Iya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sampai ketemu nanti di ruangan kelas 8F. Iya, Pak. Begitu Bu Ayu? Iya, Pak. Baiklah, perbincangan saya dengan Bu Ayu dalam rangka pra-observasi menjelang pembelajaran di kelas oleh Ibu Hayu, lengkapnya Ibu Patricia Rahayu Eshum yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Dibantu Syabra, tangan lipat ke kerabat, dudukkan kepala, doa mulai. Selesai. Nih, salam pada guru. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Ya, oh ada yang pilot katanya. Iya, Bu. Iya. Memang akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu ya. Jadi saya harap kalian tetap jaga kesehatan dengan tidak lupa makan makanan yang sehat. Cuaca sedang tidak menentu, terkadang kita merasakan cuaca yang panas, terkadang cuacanya juga agak baik. Kita akan mulai pembelajaran seperti biasa pada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi sebelumnya saya akan mempresensi dulu hadiran kalian hari ini. Ahmad Ardi hadir. Aditya Wira hadir. Aditya Ahmad hadir. Ayu-Wanda, Anindita hadir. Anindya, Anissa Aziza hadir. Azril, Desta, Dewi Tara, Dina Resti, Faiz, Fajar, Isani, Rafa Halgani, Ridwan, Agustian, Riyad Hasanuddin, Sultan, Nabila, Naila, Nimas, Cynthia, Kiano, Rana, Sabri, Torik, Tidia Sari, Wafia Nabila,
Alhamdulillah masuk semua ya. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup nafas pagi ini sehingga kalian bisa bertemu dengan baik lagi ya. Tepuk tangan buat kalian. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks artikel ilmiah. Kaitannya dengan yang sudah ada di layar kalian, yaitu identifikasi, fakta, dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Nah, sebelum kita masuk kepada materinya, mari kita ingat kembali apa itu teks artikel ilmiah. Mungkin buku kalian bisa kalian buka terlebih dahulu. Silakan bisa kalian buka buku paket. Pengertian teks artikel ilmiah dapat kalian temukan di halaman 81. Kemarin kita sudah membahas dengan mengerjakan di kelompok itu ya. Baik, mari kita cari pengertian dari teks artikel ilmiah. Teks artikel ilmiah ini mempunyai manfaat untuk memberikan kita informasi atau ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang yang membuat sebuah artikel ilmiah itu biasanya bergerak atau bekerja pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, apabila orang itu adalah orang yang bekerja di dunia pendidikan, mereka membuat judul artikel misalnya kurikulum merdeka. Tapi kalau misalnya judul artikel itu menjaga kesehatan di tengah pandemi, itu kira-kira bidang apa yang mengeluarkan artikel tersebut? Apa? Kesehatan. Bagus sekali. Nah, apa itu teks artikel ilmiah? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Silakan, Yano. Artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan tulis dengan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Iya, betul sekali. Jadi artikel ilmiah adalah artikel atau tulisan yang berisi informasi yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, dalam sebuah artikel kita akan menemukan dua kalimat ini. Yang pertama ada kalimat fakta dan yang kedua adalah kalimat opini. Nah, untuk mempelajari materi tersebut, silakan kalian baca terlebih dahulu halaman 89. Saya berikan waktu 2 menit untuk literasi mengenai pengertian fakta dan juga opini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sesuatu hal yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Fakta itu biasanya diikuti dengan data. Saya berikan contoh. Kelas 8F terdiri atas 29 siswa. Fakta atau opini? Fakta. Mengapa? Karena ada data berupa angka. Sekarang kalian lihat pada tabel tersebut. Menurut saya seluruh sekolah harus menjadi sekolah inklusi. Menurut kalian kalimat tersebut berupa fakta atau pendapat? Pendapat. Mari kita belajar fakta dan opini bersama Bu Ayu. Kita kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi atau memahami kalimat fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Nah, untuk sampai ke tujuannya, mari kita pelajari terlebih dahulu kalimat pertama. Perhatikan kalimat-kalimat yang ada di papan tulis. Di situ ada kalimat pertama. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional Republik Indonesia. Ini adalah satu-satunya bahasa yang diakui secara resmi di negara ini. Menurut kalian, kalimat ini fakta atau opini? Ada yang bisa memberikan alasannya? Silakan ada. Karena bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia. Ya betul, karena memang bahasa Indonesia itu lebih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa?
Berkomunikasi. Berkomunikasi. Bagus. Sekarang yang kedua, remaja sudah sepatutnya menjadi tonggak masa depan bangsa. Ini. Ada lebih dari 4,6 miliar pengguna internet di seluruh dunia, merupakan sekitar 59% dari populasi global. Nah, coba kita lihat ciri-ciri dari fakta. Mungkin ada yang mau membacakan ciri yang pertama? Apa Fajar? Iya, yang pertama. Keadaan nyata dan benar atau Betul, keadaan nyata dan benar-benar ada. Yang kedua, Dapat dibuktikan kebenarannya. iya, kebenarannya itu dapat dibuktikan. Kenapa kok bisa dibuktikan? Karena disertai dengan data berupa angka, tabel, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Dan yang terakhir adalah informasinya tetap dan tidak berubah-ubah. Contoh, Indonesia merdeka pada tanggal 11 Agustus 1945. Bahkan sampai akhir hayat pun tanggal tersebut tidak akan berubah. Contoh, cuaca hari ini sangat panas. Nah, berarti kan saya menyatakan pendapat seperti itu, terus Sultan menanggapi dengan tidak aku dingin soalnya ada kipas. Berarti ini namanya apa? Pendapat atau opini. Artinya apa yang saya rasakan itu berbeda dengan yang Sultan rasakan. Yang ketiga, dinyatakan dengan kata kira-kira, menurut saya, seharusnya, dan lain-lain. Dan yang terakhir dari pendapat itu, informasinya berbeda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Nah, sebelum kita ke latihan soal, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Buka itu open, tutup itu close. Ingat-ingat, buka open, tutup close. Fakta open atau close? Fakta Open. close. Opini open atau close? Opini. Oke, teman-teman bacanya semua. Ya, kita akan bermain gurita. Apa itu gurita? Budaya, opini, dan fakta. Apa itu gurita? Budaya, opini, dan fakta. Sekarang kalian membuat kelompok beranggotakan 4 siswa, kemudian duduk dengan kelompok masing-masing. Sepertinya sudah menjadi satu kelompok ya. Iya. Oke. Gurita, budaya, opini, dan fakta. Baik, cara main gurita, budaya, opini, dan fakta. Nanti saya akan menempelkan kertas gurita. Apa itu kertas gurita? Terima kasih. Jika kalian seperti ini, ini saya tentakel gurita kan? Berbeda. Jadi nanti ada 4 level teks. Level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kalau kalian lihat skornya, berarti bisa disimpulkan kira-kira kalimatnya mudah atau sulit. Setiap level akan memiliki kalimat yang lebih sulit. Nanti ini bisa kalian gunakan untuk lebih memahami fakta dan opini, gitu ya. Level 1 skornya 15, level 2 skornya 20, level 3 skornya 30, dan level 4 skornya 35. Kalau kalian menjawab benar semuanya, nanti akan ada skor 100. Nah, nanti akan saya tempelkan level 1, 2, 3, dan 4. Di sini kan berbentuk pentakel seperti ini ya. Level 1 nanti kalian gunting, kemudian kalian tempelkan pada kertas LKPD. Terus bersama dengan kelompok kalian, kalian baca. Cari fakta dan opini yang ada dalam teks yang kalian pilih. Tetapi
Tetapi kalian harus menyelesaikan satu level dulu, baru bisa lanjut ke level berikutnya. Baik. Nah, di papan tulis sudah ada level-level bacaan ya, ada level 1, level 2, level 3 dan level 4. Banyak sedikitnya kalimat itu tidak mempengaruhi kesulitan ya. Jadi banyak sedikitnya kalimat itu tidak mempengaruhi kesulitan. Yang penting kalian nanti mencari fakta dan opini dalam teks. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita mulai dari level pertama dulu ya. Silakan pilih anggota kelompok yang akan mengambil kertas level. Jangan bawa gunting. Mungkin bisa berdiri depan dulu. Ayo, sini dulu. Kita main game dulu, jangan langsung ngambil. Ayo. Yo, ini dia. Kita berikan permainan apa ya? Pingsut biasa? Bimba. Boleh, Bimba. Ayo, Bimba dulu. Ayo. Gabreng. Azril. Yang menang ya, duluan dong. Oke, berarti Azril menang. Ya, silakan pilih. Yang lain pingsut dulu sebagai Amri. Ayo. Bimba, ayo, Gabreng. Aki, sama. Nah, 2. Oke, berarti Aki itu. Sintia dulu. Ini aja. 3, 2, 1. Sampai lagunya ya. Jawaban karena ada 8. Untuk level 1 saya berikan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Saya tambahkan waktunya ya, 3 menit lagi.
opini. Saya menolak. Jempolnya saja yang bicara. Kalau kalian jempolnya di atas berarti kalian memahami, tapi kalau di bawah berarti kalian belum atau tidak paham. Ya, saya mantap. Saya sudah atau belum memahami fakta dan opini? Belum. Apa Bu? Belum. Terima kasih atas tanggapannya. Lagi jempolnya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Baik, terima kasih. Manfaat dari pembelajaran fakta dan opini adalah kita bisa mengetahui informasi mana yang benar dan mana yang salah. Jempolnya lagi. Setelah ini saya akan menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta dan opini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada tengah-tengah kok. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi anak-anak, fakta itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kenyataan, dan opini adalah pendapat dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Nah, pada pertemuan kita selanjutnya kita akan masih membahas tentang fakta dan opini, tapi dari teks secara utuh. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan disiapkan ada. Gua dulu Cokro. Tangan lipat. Kaki rapat. Kaki bola. Dua, play. Dosen, pilih sang pada guru. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Pak Usul. Aduh, ketemu lagi Bu. Iya. Kita di tempat yang sama ini, namun momen kita berbeda. Iya Pak. Oke. Kita duduk di ruangan ini dalam rangka untuk mengevaluasi dan menyampaikan hasil observasi yang tadi telah Ibu lakukan di kelas. Iya, Itu ya Bu? Iya Pak. Ya, oke. Masih semangat Bu? Masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Hari ini membahagiakan Bu. Hari ini membahagiakan, menemukan bakat-bakat baru di kelas, jadi saya merasa lebih tertantang untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Oke, ya. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Terima kasih. Bu Hayu, tadi kita telah melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama, praobservasi yang kita lakukan sebelum Ibu masuk di kelas, dan yang kedua kegiatan observasi ketika saya mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 8 ya. Iya betul Pak. Hari ini tanggal 14 Oktober Iya betul. 2023. Iya. Momen yang tepat Bu, meskipun cuacanya panas, namun Iya. kita tetap semangat ya. Iya. Kita telah melakukan dua hal, yaitu praobservasi dan observasi di kelas. Namun kita masih perlu perbincangan lagi Bu dalam rangka mengevaluasi kegiatan observasi pembelajaran tadi. Bu Hayu, sudah siap Bu? Siapa? Tidak deg-degan. Ya sebenarnya tetap deg-degan itu wajar ya Pak. Ya, manusiawi. Betul. Baik. Bu Ayu, perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran di kelas tadi bagaimana? Perasaan saya
jujur, saya senang. Kemudian saya tidak menduga pembelajaran akan sebegitu menariknya di kelas dengan langkah-langkah yang saya gunakan seperti itu Pak. Yang awalnya saya berpikir kira-kira anak-anak itu kalau diajak bermain bisa atau tidak, atau mau atau tidak, karena permainan melalui bahasa itu mungkin hal yang baru bagi mereka, atau mungkin mereka sudah berpikir wah kalau pelajaran bahasa Indonesia itu mungkin membosankan apa-apa, tapi ternyata respon mereka alhamdulillah baik, kemudian bisa mengikuti kegiatan tadi di kelas juga baik. Jadi saya senang sekali dan tidak menyangka akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Seperti itu Pak. Itulah jiwa seorang pendidik itu ketika melihat anak-anak antusias, bahkan ada hal-hal yang tidak terduga menjadi kebanggaan saya. Iya, iya. Begitu, baiklah. Lalu dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, apakah pembelajaran tadi itu sudah menggambarkan atau merupakan pengejawantahan dari rencana yang Untuk langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang tadi saya lakukan itu sebagian besar sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Meskipun mungkin ada beberapa anak yang bisa dilihat kalau dalam pembelajaran itu mungkin kurang antusias, tapi bisa ditutupi dengan kegiatan itu adalah kegiatan kelompok seperti itu. Jadi memang sudah sebagian besar sudah sesuai dengan rencana yang saya gunakan. ya, artinya sudah menggambarkan rencana semula yang Ibu Betul, sudah sebagian menggambarkan rencana yang sudah saya susun. bahkan Ibu merasa puas. Iya, saya merasa puas. Siap. Nah, kira-kira kalau diangkakan Bu, kalau dinilai itu 1 sampai 10 itu Ibu mendapatkan nilai berapa? Untuk penilaian diri mungkin saya di angka 8,5 Pak. Iya. 8,5. Iya Pak. Artinya memuaskan ya. Iya, saya cukup puas dengan hasil. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, saya tadi juga mengamati proses pembelajarannya sangat antusias dari anak-anak. Namun dari proses yang berjalan tadi mungkin di benak Ibu Ayu masih ada yang perlu ditingkatkan atau yang sudah baik itu dalam hal apa? Menurut saya masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan kembali supaya pembelajarannya itu lebih menarik seperti itu Pak. Tapi kalau yang saya lihat tadi untuk hal-hal baiknya, yang pertama adalah anak-anak itu sebagian besar sudah bisa memahami apa itu fakta dan apa itu opini. Itu tidak terlepas dari pekerjaan mereka karena secara berkelompok. Jadi ada teman-teman yang lain yang bersedia menjelaskan kepada mereka perbedaan dari materi tersebut. Kemudian yang kedua, mereka menjadi lebih bernalar kritis tentu saja Pak, Ya. karena isi teks tadi kan kaitannya dengan media sosial ya, yang sangat dekat dengan kita. Kemudian anak-anak juga lebih tahu kalau media sosial itu punya dampak positif, punya dampak negatif. Kemudian mereka hubungkan dengan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka dilatih daya berpikirnya menjadi lebih kritis lagi. Kemudian selain kolaboratif, benar kritis, juga mereka secara tidak langsung belajar untuk bergotong royong supaya pekerjaan mereka cepat selesai. Tetapi dalam artian cepat selesai itu juga hasilnya pun juga baik seperti itu. Ya, bagus sekali Bu. Kira-kira Ibu melihat ada anak atau murid yang mengalami kesulitan dalam hal pembelajaran yang Ibu ambil tadi? Kalau ada siswa yang mungkin kesulitan tentu saja Pak, karena 29 anak dalam satu ruang yang sama itu kan berarti ada 29 pikiran, ada 29 kemampuan, ada 29 perasaan dan pendapat yang mungkin waktu itu berbeda dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi memang saya melihatnya juga dari sisi positifnya. Berarti saya harus lebih banyak lagi untuk memberikan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi misalnya,
kemudian lebih mengenal mereka secara sosial dan emosional seperti itu. Oke, bagus Bu, sudah menjelaskan hal yang nyata di dalam kelas. Kemudian kira-kira solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan anak yang belum bisa seimbang atau senang dalam pembelajaran yang Ibu lihat tadi seperti apa? Kalau dari saya sendiri solusinya tentu saja dengan dua hal Pak, bisa dengan pembelajaran diferensiasi melalui hasil dan juga pembelajaran yang mengedepankan sosial ekonomi, sosial emosional seperti itu Pak. Karena memang tidak semua anak itu kan punya kemampuan yang sama. Jadi misalnya mereka mau menampilkan hasil karya mereka melalui berbagai bentuk media, berarti kan itu diferensiasi hasil, itu saya persilahkan. Jadi solusinya seperti itu Pak. Oke Bu, terima kasih Bu sudah memberikan penjelasan yang sangat-sangat bagus dalam hal ini. Ibu juga telah melaksanakan pembelajaran yang diharapkan oleh anak. Lalu kira-kira rencana apa yang akan Ibu ambil untuk mengakomodir anak-anak yang beragam tadi, selain berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian kira-kira Ibu punya rencana bahkan sampai berkomitmen Ibu harus bagaimana untuk keberhasilan tadi? Mungkin komitmen saya tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, karena diferensiasi itu kan ada 3, ada dari proses, ada dari konten, dan ada dari hasil. Nah mungkin itu bisa saya kolaborasikan dalam pembelajaran supaya juga pembelajarannya tidak monoton seperti itu. Kemudian kalau untuk yang pembelajaran sosial emosional itu lebih ke mendekati anak-anak, bertanya tentang moodnya hari itu bagaimana sehingga bisa saya sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian selain itu saya juga mungkin lebih mengajak mereka mencintai bahasa Indonesia melalui berbagai macam permainan bahasa yang nantinya itu akan selalu diingat oleh mereka. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Komitmen Bu Ayu untuk memberhasilkan pembelajaran yang Ibu ambil di kelas. Nah, selain berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional. Tadi saya juga melihat Ibu telah melaksanakan ice breaking ya Bu? Iya. Apa itu Bu tadi namanya Bu? Tadi namanya open close. Iya, permainan vokal dan konsonan Pak. Jadi kalau saya mengatakan kata yang berakhiran vokal maka itu open, kalau misalnya itu adalah konsonan maka itu menjadi close. Seperti itu. Iya, mengembangkan emosional anak ya. Iya. Juga anak bisa refresh. Iya betul. Ice breaking yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baiklah Bu, rupa-rupanya setelah saya mendengarkan atau kita berbincang-bincang ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa juga setelah saya melihat dari hasil catatan saya, berdasarkan catatan saya ini, bahwa apa yang telah Ibu laksanakan di kelas ini sudah sesuai dengan rencana awal atau modul yang Ibu rancang, baik itu model pembelajaran, metode maupun media yang digunakan. Hanya saja kalau boleh saya mengusulkan, itu mungkin tadi ketika ice breaking Bu, anak-anak diajak ke depan. Baik Pak. Ya, jadi ke depan agar lebih beranjak dari tempat duduknya, sehingga sedikit berubah dan kembali membentuk atau membuat suasana yang baru. Boleh ya? Terima kasih. Iya Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Itu kemudian dari awal sampai akhir Ibu telah melaksanakan pembelajaran yang runtut. Menurut saya mulai perencanaan secara administrasi, kemudian pelaksanaan di dalam kelas yang sudah saya observasi, sampai pada penutup pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, semuanya bagus sekali. Terima kasih. Jadi, bila ada kendala sedikit seperti anak belum
mampu apakah ini opini atau pendapat, tapi kan itu sebagian. Kalau ibu tadi mengatakan keberhasilannya 85 itu saya juga oke. Memang kenyataannya seperti itu. Namun bila ada hal-hal yang merupakan kendala bagi anak itu wajar, Bu. Mungkin ke depan anak-anak yang belum bisa setingkat dengan teman-temannya itu mungkin perlu diberi pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga mereka dalam satu kelas, satu rombongan belajar bisa lebih berkolaborasi, lebih paham dan lebih intens dalam mempelajari materi. Baik, Pak. Secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih, Pak. Saya mengamati sendiri. Untuk itu terima kasih sekali Bu Hayu. Saya telah diizinkan mengobservasi penelitian tadi, dan pada perbincangan pasca observasi ini kita telah mendapatkan hasil bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hayu, mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 ini sudah cukup bagus. Kalau boleh Bu, nanti rekap nilai dari hasil pembelajaran tadi kalau sudah selesai saya bikin nilai. Baik. Untuk dokumen saya sebagai bukti saya telah melaksanakan observasi yang Ibu lakukan. Baik, Pak. Nanti saya serahkan. Terima kasih Bu. Masih semangat ya Bu? Masih semangat. Tidak dokter? Tidak. Ini observasi bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi kita saling mengerti bahwa kita ke depan dalam rangka peningkatan apa yang telah kita miliki untuk ditingkatkan lagi. Observator bukanlah sesuatu yang, tapi kita mitra ya Bu. Jadi, kalau ada kesalahan saya selama saya mendampingi Bu Hayu, saya minta maaf ya Bu. Ya Pak, sama-sama. Saya juga minta maaf. Tetap semangat ya Bu. Tetap semangat. Terima kasih Bu. Cukup ya Bu. Demikian perbincangan pasca observasi yang telah saya lakukan. Saya CGP 08 Kabupaten Magelang bersama rekan sejawat saya Bu Patricia Rahayu SUM, mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus Bu, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi, Pak.